Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tak hanya pedas dirasa, tetapi juga di dompet. Harga cabai rawit merah di Kabupaten Bogor tembus Rp130.000 per kilogram. Seorang perampok minimarket di Gunung Putri, Kabupaten Bogor ditangkap dan dihakimi warga. Sakit hati kepada mantan, seorang pria jadi dokter gadungan untuk tipu sejumlah perempuan hingga jutaan rupiah. Mayat laki-laki ditemukan mengambang di Sungai Citanduy, banjir Senin siang. Mayat tanpa identitas itu dibawa kini diotopsi untuk mengungkap penyebab kematiannya. Mayat laki-laki ditemukan mengambang di Sungai Citanduy, Dusun Pananjung, Desa Sinar Tanjung, Kecamatan Pataruman, Banjar, Senin siang. Tim dari BPBD dan Polres Kota Banjar terjun ke lokasi untuk mengevakuasi mayat. Tak ada identitas yang melekat di tubuh korban. Mayat kemudian dibawa ke RSUD Kota Banjar untuk identifikasi. Polisi belum mengungkap adanya tanda-tanda penyebab kematian, pihaknya menunggu hasil visum. Secara kasat mata belum terlihat adanya tanda-tanda kekerasan di tubuhnya. Ada mengenakan hoodie hitam itu mungkin ada petunjuk? Baju kaos hitam, celana jeans, double kaosnya. Double kaosnya. Ada petunjuk dari kaosnya mungkin ada tulisan apa? Mesti kita cek, kayak seperti komunitas truk ya. Gitu ya. Komunitas truk itu. Nanti lebih detailnya dari dokter forensik RSUD. Ada dugaan sementara kemana? Tidak ada, belum tahu ya. Belum diketahui. Belum diketahui apa dugaannya, karena memang minim saksi ya di lapangan. Saat ditemukan, korban memakai sweater, baju, dan celana jeans berwarna hitam. Korban berusia sekitar 35 hingga 45 tahun, bertubuh tegap dan berjanggut. Polisi menghimbau warga yang kehilangan anggota keluarganya untuk segera melapor. Eko Setiabudi melaporkan dari Banjar. 1 dari 2 perampok minimarket bersenjata tajam dihajar warga di jalan utama sebuah perumahan di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Uang senilai 19 juta rupiah yang sempat digasak berhasil diamankan dari pelaku. Seorang pria yang mengaku berasal dari salah satu kota di Pulau Sumatera ini tak berkutik di amuk warga usai berusaha merampok sebuah minimarket di Jalan Utama Cikeas Gardenia, Desa Cikeas Udi, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Peristiwa itu berawal saat 2 orang pria menyantoloni minimarket yang hendak buka dan langsung mengancam karyawan minimarket menggunakan golok untuk membuka brankas uang dan menyerahkan isinya kepada para pelaku. Menggasak uang tunai senilai sekitar 19 juta rupiah, kawanan ini pun berniat kabur. Namun korban kemudian berteriak yang memancing perhatian warga sekitar. Seorang berhasil kabur, sedang seorang lainnya kemudian tertangkap warga dan sempat babak belur dianiaya warga yang geram. Ngikutin dari belakang, Pak. Oh, terus? Begitu buka pintu, ya langsung dia masuk. Oh, jam berapa, Pak? Sekitar jam 6 lewat lah, seperempat. Pagi? Pagi. Itu pelaku berapa orang, Pak? 2. Itu bisa ketangkapnya gimana, Pak? Begitu dia keluar, Pak, ada anak Indomaret yang keluar diteriakin, Pak. Oh, diteriakin. Barang-barang yang diambil apa, Pak? Duit. Uang. Senilai berapa, Pak, infonya? Semuanya kalau nggak salah hampir 19 juta. Yang Golok pakai golok. Dari tangan tersangka, warga mengamankan senjata tajam berupa golok dan uang yang diambil dari minimarket. Tersangka dan barang bukti kemudian dibawa ke kantor Polsek Gunung Putri untuk pemeriksaan lebih lanjut. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Penyusunan materi perkara kurang cermat. 4 remaja yang menjadi terdakwa kasus penganiayaan sempat bebas selama 5 menit. Namun jaksa yang telah memperbaiki materi perkara dan mengajukannya kembali ke pengadilan membuat keempat remaja tersebut kembali dijebloskan ke penjara.
4 orang remaja di bawah umur yang menjadi terdakwa kasus geng motor karena menganiaya korban hingga luka parah pada bulan November 2024 lalu sempat dituntut 9 tahun penjara oleh jaksa. Namun Senin siang dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya, eksepsi dari penasihat hukum mengenai kesalahan penunjukan tempat kejadian dikabulkan oleh hakim, sehingga keempatnya dinyatakan bebas. Namun pihak jaksa penuntut umum langsung mengajukan kembali berkas dakwaan ke pengadilan, sehingga para terdakwa yang tadinya akan menghirup udara segar hanya 5 menit keluar dari penjara, mereka kembali dimasukkan ke dalam penjara setelah jaksa penuntut umum mendapatkan kembali surat perintah penahanan dari pengadilan. Dalam dakwaan itu ada kesalahan tempat dan waktu kejadian. Kita menunjuk tempat di Letjen Masudi yang memang pernah terjadi di situ. Itu memang ada kesalahan di situ. Putusan selanjutnya itu eksepsi dikabulkan oleh hakim dan perintah untuk mengeluarkan atau bebaskan tahanan ini. Nah, karena ini belum masuk pokok perkara, maka ada kewenangan jaksa untuk melimpahkan lagi berkas itu ke pengadilan dan kemudian diikuti dengan ada penetapan penahanan. Terbit lagi penahanan dari pengadilan. Nah, makanya kita sekarang ini melaksanakan penetapan hakim untuk mengeluarkan anak-anak ini, tapi kemudian menahan kembali anak-anak ini. Namun secara formal kita juga akan menyerahkan dulu kepada keluarganya. Ya, gitu. Status keempatnya yang anak berhadapan dengan hukum karena masih di bawah umur membuat pihak jaksa penuntut umum terlebih dulu membawa keempatnya untuk dipertemukan kembali pada orang tua mereka sebelum dibawa kembali ke Polsek untuk menjalani penahanan menunggu jadwal persidangan kasus ini. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya. Sakit hati dengan mantan kekasih, seorang pria asal Kebumen berpura-pura menjadi dokter. Pria yang sebenarnya mekanik bengkel itu jadi dokter gadungan untuk mengait hati perempuan lalu menipu mereka hingga jutaan rupiah. Dokter gadungan, Dokter Damar Mangkuluhur S. Berpakaian ala dokter, tetapi ternyata gadungan. Ia adalah Widi Andrian, pria asal Kebumen yang berpura-pura jadi dokter. Berbekal alat kesehatan hingga identitas palsu sebagai dokter magang, pria ini telah menipu banyak korbannya. Sebenarnya pria 36 tahun ini adalah seorang mekanik bengkel. Pelaku berkenalan dengan sejumlah perempuan dari aplikasi pencari jodoh sebagai mahasiswa di perguruan tinggi yang tengah magang. Dengan identitas palsunya, Dokter Damar Mangkuluhur, pelaku menipu korbannya hingga jutaan rupiah. Ia berpura-pura membutuhkan uang untuk praktik ortopedinya. Modusnya sendiri, pelaku ini mencari sasaran para korban itu dari media sosial ya, dari aplikasi, baik aplikasi Tinder, dan aplikasi lainnya. Ada beberapa aplikasi yang memang pelaku masuki ya, kemudian didekatilah para korban. Ada beberapa korban ya. Dari cara pelaku ini melakukan penipuan dengan cara yaitu ya pura-pura ada untuk bayar sertifikat, pura-pura untuk keperluan magang lainnya. Dalam sebulan ada 6 perempuan yang menjadi korban penipuan pelaku dengan total uang yang ditransfer mencapai 19 juta rupiah. Pelaku mengaku menjalankan modus penipuan ini karena sakit hati dengan mantan kekasihnya sehingga mencari tempat pelampiasan ke perempuan lain. Punya keinginan seperti itu? Sakit hati, Pak. Sakit hati sama? Korban. Tapi kan korbannya banyak, jadi masa sakit hati semua korban? Cuma 2. Kini pelaku terancam pasal penipuan dengan hukuman 4 tahun penjara. Pada masyarakat. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi.